pembelajaran di semester 2 kali ini, kita sebaiknya melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Tentang apa? Kesepakatan kelas tentang berdisiplin literasi. Nah, nanti kalian akan dapat seperti ini. Nah, silakan kalian tulis tentang harapan kalian untuk literasi di semester 2 ini. Kesepakatan kelasnya seperti apa, literasinya seperti apa. Nah, silakan kalian nanti tulis di post-it ini, kemudian ditempel satu persatu yang rapi di kertas yang sudah disediakan Bu Guru. Selanjutnya nanti hasil kesepakatan kelas nanti intinya apa? Nah, harapan kalian nanti akan dituliskan di sini dan ditandatangani oleh semua yang ada di kelas 1A. Paham anak-anak hebat? Masing-masing anak akan mendapatkan satu. Silakan ditulis harapan tentang budaya literasi yang ada di kelas 1A. Oke. Harapan kalian yang kalian inginkan tentang disiplin literasi yang ada di kelas 1A. Silakan tulis ya, anak hebat. Alhamdulillah semua sudah selesai menempelkan. Nah, coba guru nih akan membaca dulu. Ini ada yang membaca 15 menit sebelum pelajaran. Sepakat? Sepakat. Oke, ada lagi membaca di saat waktu luang. Sepakat? Sepakat. Terus membaca di saat waktu luang sama meletakkan buku pada tempatnya. Sepakat? Sepakat. Nah, baik. Nah, setelah semua ini sudah tertempel, kalian sudah menyepakati, Bu Guru akan mengambil beberapa poin yang intinya sama. Nanti akan dituliskan di sini sebagai kelas impian kalian disiplin berliterasi, gitu, ge? Baik, setelah Bu Guru tulis di sini intinya apa, kita baca bersama-sama ya kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas yang pertama apa,
Nati dan semua sudah menulis namanya di kelas impian kita. Nah, diharapkan setelah ini kalian sepakat dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, baik, sekarang silakan sebelum memulai pelajaran kita literasi seperti biasa ya. Silakan membaca buku yang sudah dibawa. Silakan. Baik anak-anak, baru saja kalian melakukan apa? Keselamatan kelas. Kalian senang apa enggak? Oke, kalian senang. Kalian bisa mengutarakan apa yang kalian inginkan. Terima kasih, kalian sudah melakukan kesepakatan kelas ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Saya Zaidan dari kelas 1A. Saya senang membuat kesepakatan kelas dengan teman-teman sehingga literasi di kelas bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Nama saya Nabila, kelas 1A. Hari ini saya diajak Bu Guru membuat kesepakatan kelas tentang budaya positif literasi. Saya senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfanu Fabianati Putra. Saya akan menceritakan tentang si kancil. Saya melihat kancil dengan singa. Si singa marah dengan si kancil karena dia sudah membohonginya. Singa pun marah dan mencari si kancil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Runi Ratnawati. Saya calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kita sebagai seorang guru harus tahu posisi kontrol kita. Nah, yang pertama, kontrol kita sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum itu apa? Kita melihat anak itu dari kesalahannya saja. Misalkan ada murid yang terlambat, langsung saja
kabar? Jam segini baru datang. Nah, itu adalah tipe seorang guru penghukum. Jadi dengan nada yang keras, terus akhirnya anak juga merasa tertekan, down. Nah, dampaknya itu apabila kita menjadi seorang guru dalam posisi kontrol, menjadi seorang pembuat kepemimpinan. Nah, itu adalah salah satu komponen dari kecakapan abad 21. Pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini saya akan melakukan diseminasi terkait modul 1 pada pembelajaran guru penggerak. Dalam modul 1 ini terdiri dari 4 sub. Yang pertama 1.1 tentang filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat, budaya positif. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang ada pada modul tersebut. Di modul 1 ini terdiri dari 4 submodul, yaitu yang pertama 1.1 tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif. Untuk modul 1.1 yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana yang pertama pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi dalam mendidik kita harus memperhatikan kodrat alamnya. Dunia anak kita harus mengikuti dunia anak itu, dan kodrat zaman berarti kita harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang abad 21 berarti harus memiliki kecakapan abad 21 4C. Selanjutnya, pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kodrat kekuatan yang ada pada anak sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi tujuan dari pendidikan itu menyiapkan anak ke depannya untuk lebih mandiri pada saat sudah dewasa. Tujuan diambil dari Mas Menteri, yaitu sekarang istilahnya yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama, bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Jadi dalam profil pelajar Pancasila ini diharapkan anak ketika sudah dewasa memiliki 6 karakter tersebut, sehingga anak benar-benar siap, benar-benar mampu mandiri, kreatif, inovatif, mampu bekerja sama dengan orang lain, sehingga dalam kehidupan selanjutnya ketika anak sudah dewasa itu bisa lebih mandiri. Yang kedua, untuk sub kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilai guru penggerak yang ada di sini ada 5, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Mandiri bagaimana? Seorang guru tidak hanya menunggu perintah dari atasan, tetapi mampu melaksanakan sendiri dengan kreativitasnya sendiri, mengembangkan dirinya sendiri tanpa harus menunggu instruksi dari atasan. Itu namanya mandiri. Reflektif. Reflektif di sini artinya apa? Jadi kita harus merefleksi diri kita sendiri, menilai kita sendiri. Apabila seorang guru mampu merefleksi diri sendiri, maka akan tahu kelemahannya, dan kelemahan itu bisa menjadi pelajaran agar menjadi lebih baik lagi. Kolaboratif berarti seorang guru harus mampu bekerja sama dengan siapa saja. Dalam dunia pendidikan tidak hanya sesama teman sejawat, tetapi ada orang tua dan stakeholder yang lainnya yang ada di masyarakat. Inovatif,
Seorang guru harus memiliki inovasi-inovasi baru, menciptakan hal-hal yang baru di dunia pendidikan, sehingga pembelajaran semakin hari akan lebih tertarik, anak juga lebih senang dalam mengikuti pelajaran. Dan yang terakhir, berpihak pada murid. Seorang guru harus mampu berpihak pada murid, sehingga anak juga merasa nyaman dan pembelajaran yang merdeka belajar akan bisa terwujud. Selanjutnya, peran guru penggerak. Di sini ada 5 peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi di kelas seorang guru itu harus bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu seperti apa? Misalkan di sini seperti ini KKG. KKG baik yang ada di sekolah, di lembaga sendiri, maupun di tingkat kecamatan, maupun kabupaten, maupun komunitas-komunitas yang lain. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Jadi sama-sama belajar antara guru yang satu dan guru yang lain, seperti itu. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar teman. Jadi melakukan kolaborasi antar teman sejawat. Yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Jadi bagaimana kita menjadi seorang guru itu bisa menciptakan kepemimpinan bagi murid, dimana seperti di lembaga kita sendiri, anak kita pandai tetapi jiwa kepemimpinannya masih kurang. Bagaimana cara itu agar anak itu memiliki jiwa kepemimpinan? Maka dari kecil harus sering kita gali. Yang ketiga, tentang visi guru penggerak. Nah, di sini saya mengambil visinya. Saya ingin memiliki seorang murid itu yang berkarakter, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki martabat, serta profil pelajar Pancasila dengan senantiasa memegang teguh nilai agama dan budaya bangsa. Sehingga saya di sini memilih visinya menciptakan kepemimpinan pada murid. Kenapa? Anak-anak kita banyak yang pandai, tetapi dia jiwa kepemimpinannya masih kurang. Jadi mulai sejak dini, mulai kelas 1, saya ingin berusaha bagaimana caranya agar anak-anak dari kelas 1 itu sudah memiliki jiwa kepemimpinan. Misalkan dengan apa? Anak sering diajak berdiskusi, ada yang menjadi ketua dan ada yang mempresentasikan, ada yang tanpa diperintah anak juga berani. Nah, pokoknya menggali hal-hal yang ada pada diri anak. Baik, ini yang terakhir, yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Nah, di sini budaya positif di sekolah itu adalah nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini budaya positif, hal-hal yang sudah pernah dilakukan di kelas 1 untuk menciptakan jiwa kepemimpinan tadi yang sudah saya lakukan. Untuk yang pertama itu kegiatan outing di Kebonrojo. Nah, di situ anak dibagi dari beberapa kelompok, kemudian anak melakukan observasi di sekitar situ. Terus anak juga diajari untuk wawancara dengan orang lain, kemudian ditulis. Nah, hasilnya nanti dipresentasikan di hadapan kelompok yang lain, seperti itu. Kalau yang sebelah itu kegiatan yang ada di kelas. Pada modul 1.1 yang pertama berhubungan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya saya sudah pernah desiminasi terkait filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam artinya apa? Apabila dunia SD itu adalah dunia anak, maka kita harus mengikuti perkembangan
bisa lebih memahami materi yang sudah kita berikan. Nah, sesuai kodrat zaman artinya apa? Zaman sekarang itu pasti berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang abad 21, maka dalam proses pembelajaran harus mampu memiliki kecakapan abad 21, yaitu 4C. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi dari budaya positif. Di sini saya mengambil kesepakatan kelas. Jadi budaya positif dengan kesepakatan kelas dalam menumbuhkan gemar membaca melalui gerakan literasi di kelas. Nah, budaya positif yang saya terapkan di sini lebih ke literasi. Kenapa? Karena dengan literasi anak juga akan banyak menambah pengetahuan. Ini beberapa literasi yang sudah saya lakukan, baik di lingkungan di luar sekolah, di dalam kelas maupun literasi digital. Jadi literasi tidak hanya membaca saja, tetapi dengan melihat. Setelah melihat, anak menceritakan kembali apa yang dilihat seperti itu. Nah, ini beberapa yang sudah saya lakukan. Nah, untuk gerakan literasi di kelas yang pertama untuk semester 2 ini saya melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas seperti apa? Nah, ini sudah saya sudah saya rangkum sedikit tentang kesepakatan kelasnya. Dibatasi enggak? Tapi ora biasanya dibatasi pengaturannya jenengan muncul. Nah, ini adalah salah satu penjelasan terlebih dahulu kesepakatan kelas itu apa. Terus anak diminta untuk membuat kelas impian. Nah, seperti itu. Kelas impian yang diharapkan anak itu seperti apa? Kelas impian agar literasi di kelas itu bisa berjalan baik itu seperti apa. Nah, anak menulis di selembar post-it, kemudian setelah menulis dituliskan di lembar harapan seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat setiap anak akan menuliskan kesepakatan kelasnya yang ingin dia lakukan, harapannya itu seperti apa, yang harus dilakukan itu seperti apa. Nah, ditulis di selembar post-it, kemudian setelah semua selesai menulis, maka akan ditempel di kertas yang tadi sudah dipapan. Karena ini kelas 1, jadi mungkin juga kata-katanya anak kecil seperti itu. Nah, ini adalah proses menempel harapannya anak tadi, ditempel di depan. Kemudian setelah semua selesai, nah ini semua sudah selesai, kemudian dirangkum jadi satu dan dibaca bersama-sama. Dari beberapa yang sudah ditulis anak-anak itu kan hampir semua ada yang sama, ada yang beda. Itu dirangkum jadi 1, jadi 5 poin. Jadi 5 poin dan dibaca oleh anak sendiri dan disepakati oleh anak-anak. Nah, setelah menjadi kesepakatan kelas, maka akan dijalankan di kelas 1A. Nah, setelah selesai dibaca, disepakati, baru setiap anak-anak menandatangani hasil kesepakatan itu. Nah, karena masih kelas 1 belum bisa tanda tangan, menulis namanya sendiri-sendiri di bawahnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini juga bisa teman-teman terapkan mungkin kelas harapannya seperti apa di kelas
melakukan kesepakatan kelas seperti itu. Jadi berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu langsung yang membuat dari lembaga yang terkait, tapi kalau kesepakatan itu sudah menjadi kesepakatannya anak dan yang membuat anak dan disetujui anak, maka anak akan disiplin dengan sendirinya dalam diri sendiri seperti itu. Nah, ini contohnya. Terus Pak lanjut yang PPKN dia. Satu kilo Mbak nih. Sabar, mari. Sabar. Slide songo. Oke, nah ini tadi ya tentang kebiasaan budaya positif dengan kesepakatan kelas dalam menumbuhkan gemar membaca melalui gerakan literasi di kelas. Nah, setelah melakukan kesepakatan, jadi anak melaksanakan setiap di situ tadi ada berapa menit sebelum pelajaran mengisi waktu luang, melakukan literasi. Nah, itu untuk yang budaya positif. Selanjutnya tentang perubahan paradigma belajar. Nah, sekarang ini banyak paradigma belajar yang harus kita ketahui. Nah, perubahan paradigma itu apa? Dalam membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijadikan selama ini di sekolah kita. Jadi dalam perubahan paradigma ini ditekankan kedisiplinan dan diharapkan disiplin itu karena tadi ada keyakinan, ada kesepakatan kelas. Jadi disiplin itu berasal dari intern, dari dalam contoh keyakinan kelas, teman-teman. Contohnya seperti apa? Misalkan bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, itu contoh keyakinan. Saling peduli, menghargai, dan membantu satu sama lain. Jadi bahasanya lebih global. Nah, seperti itu. Ini beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, yang terakhir pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, setiap anak, setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu ada 4. Apa saja di sini, yaitu kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, dan penguasaan. Nah, anak pun juga sama seperti itu. Jadi ketika anak kita kelihatan di kelas itu suka usil dengan temannya, nah itu sebenarnya dia ingin apa? Seperti itu. Apa yang dia inginkan dari keempat ini? Apakah kesenangan karena dia pengen cuma buat senang-senang? Yang kedua, apakah cinta dan kasih sayang karena di rumah itu kurang perhatian dengan orang tuanya kurang perhatian dengan anak sehingga dia melakukan hal seperti itu di kelas agar diperhatikan oleh gurunya. Nah, penguasaan karena dia ingin diakui, dihargai seperti itu. Dan kebebasan karena dia ingin bebas. Nah, coba di sini ada contoh kasus. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, dari 4 kebutuhan itu, menurut teman-teman, keempat kebutuhan itu Doni itu termasuk yang mana? Apakah karena kebebasan, kembali lagi ya? Apakah karena ingin bebas? Apakah karena kurang kita kasih sayang? Apakah hanya sebagai kesenangan? Apa penguasaan? Menurut teman-teman bagaimana? Sebagai apa? Bisa cinta dan kasih sayang. Oke Bu. Jadi di sini karena dia mungkin di rumah tidak diperhatikan, sehingga dia ingin diperhatikan. Apalagi kira-kira?
Penguasaan bisa, karena dia ingin diakui. Bisa. Oke, berarti teman-teman sudah paham ya? Nah, kalau ada kasus seperti itu, kita sudah tahu kebutuhan siswa tadi kurang kasih sayang, penguasaan. Nah, kita sebagai guru itu harus tahu posisi kontrol kita. Nah, posisi kontrol kita seperti apa? Harus dilakukan seorang guru. Nah, di sini posisi kontrolnya menurut dosen itu ada penghukum. Yang pertama, penghukum itu apa? Misalkan ada murid kita yang terlambat, guru langsung, ayo Mas Dika, kenapa hari ini kamu terlambat? Itu adalah posisi guru seorang penghukum. Jadi dengan nada keras, tanpa mengetahui alasan, anak langsung ditegur. Itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi guru, apa kamu nggak kasihan sama bu guru? Bu guru sudah menjelaskan dari tadi, ketika kamu terlambat, akhirnya bu guru harus mengulang lagi agar kamu bisa mendapatkan pelajaran yang sama dengan temannya. Dan itu posisi guru sebagai membuat orang merasa bersalah, biar anak merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Kalau sebagai teman berarti dirangkul. Kenapa nak tadi kok terlambat? Nah, seperti itu ditanya alasannya. Sebagai pemantau, jadi guru hanya melihat, oh anak ini gampang terlambat, misalkan seperti itu. Yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer, anak dipanggil, didudukkan, ditanya perlahan, alasannya apa, kenapa, seperti itu. Itu sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru harus tahu posisi kontrol kita menjadi apa, menjadi siapa. Jangan sampai kita menjadi seorang guru menjadi posisi kontrol penghukum. Gitu. Karena justru anak ketika kita menjadi posisi kontrol penghukum, bukannya anak itu akan tahu kesalahannya, tetapi kadang justru malah anak tidak bisa menghargai kita sebagai seorang guru. Nah, setelah itu tadi misalkan ada anak yang terlambat. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Nah, sebelumnya ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalkan tadi ada anak yang terlambat, nah restitusi di sini adalah mengembalikan anak tersebut yang awalnya sering terlambat atau apa menjadi anak itu kembali disiplin lagi tanpa ada hukuman. Restitusi itu ya. Sekali lagi dalam restitusi tidak ada istilah hukuman. Nah ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau anak itu salah, belajar dari kesalahan itu agar tidak mengulangi kesalahan itu. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Misalkan anak didik kita ada yang bertengkar, nah itu akhirnya mereka bisa kembali akur. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi di situ tawaran, guru menawarkan, bukan paksaan kamu harus seperti ini, tidak, tetapi ditawarkan ke anak. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi di dalam diri anak itu apa yang kurang, kekurangannya apa itu dilihat, digali, diluruskan kembali agar nantinya anak bisa kembali ke jalan yang lebih baik. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tindakannya itu apa? Tindakan yang membuat dia melakukan hal demikian itu apa? Yaitu digali. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang dibentuk adalah pendidikan karakternya. Seperti itu. Restitusi menguatkan. Jadi restitusi di sini untuk menguatkan anak. Restitusi fokus pada solusi. Dan di sini restitusi itu adalah solusi. Ketika anak ada hal yang kurang tepat, itu solusinya bagaimana? Bukan untuk menghukum. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalkan tadi ada satu anak, mungkin anak didik kita ada yang tidak punya teman misalkan. Itu kenapa? Itu berjaringan gali. Nah selanjutnya
permasalahan-permasalahan apa itu digali, diadakan restitusi sehingga anak itu bisa kembali ke teman-temannya, bisa. Nah, di sini cara menanggulangi restitusi tadi seperti apa? Ini ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita sebagai seorang guru menanyakan alasan-alasan mengapa anak melakukan hal itu. Terus kemudian menanyakan keyakinan kelasnya. Misalkan anak itu terlambat. Kenapa terlambat? Keyakinan kelasnya kemarin bagaimana apabila kamu terlambat, seperti itu. Dan menstabilkan identitas, mengembalikan anak itu ke jalan yang benar. Nah, ini contoh dari penerapan restitusi. Pak, beberapa hari ini kamu kok tidak masuk sekolah, nak? Kamu kemana saja? Bu guru telepon orang tuanya juga tidak ada respon. Kamu juga tidak ikut ujian. Kemana, nak, kamu beberapa hari ini? Bekerja kemana kok sampai tidak sekolah? Terus kamu di sana ngapain? Orang tuamu tahu nggak kalau kamu waktunya sekolah? Tahu, tapi katanya tidak apa-apa. Oh gitu. Nah, Mbak Diva masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Kalau tidak masuk sekolah harus kembalikan surat isi. Nah, Mbak Diva kan sudah ingat keyakinan kelasnya. Jadi ketika orang tuanya mengajak dan di jam sekolah, sebaiknya Mbak Diva menolak ya. Nah, nanti Bu Guru juga akan bicara dengan orang tua kamu. Jadi ketika membutuhkan bantuan Mbak Diva itu di luar jam sekolah. Itu ya, Nak ya? Ya, Bu, terima kasih. Maaf, saya sudah tidak masuk sekolah tanpa izin. Ya, baik, nggak apa-apa ya, Nak ya. Namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Kadang juga kita juga pernah berbuat salah. Yang penting kesalahan itu bisa dijadikan pelajaran dan tidak akan diulang lagi. Gitu ya, Nak ya? Ya, baik, sama-sama, Nak ya. Dan setelah ini harus tetap rajin belajar ya, Nak ya? Ya, terima kasih. Baik, Mbak Diva, setelah Mbak Diva tadi Bu Guru panggil, Mbak Diva Bu Guru tanya, Bu Guru melakukan restitusi kepada Mbak Diva. Nah, perasaannya Mbak Diva bagaimana sekarang? Perasaan saya senang, Bu, dan saya akhirnya tahu kalau saya salah dan melanggar keyakinan. Baik, berarti setelah ini semoga Mbak Diva lebih baik lagi ya, Nak ya. Terima kasih. Kamu gimana sih? Sudah aku pinjam krayon, tapi malah dipatahkan. Kan aku tidak sengaja mematahkan krayonmu. Terus gimana? Aku bisa dimarahin ibuku kalau ibuku melihat krayonku patah. Kan sudah aku bilang, aku tidak sengaja mematahkan krayonmu. Makanya kalau sekolah itu bawa krayon sendiri, jangan pinjam kalau tidak mau menjaganya. Sebentar, ini ada apa? Kalian kok bertengkar? Padahal kalian teman. Armando mematahkan krayon saya. Benar demikian, Mas Mando? Baik, coba sekarang kita bicara baik-baik. Duduk dulu ya, di depan kursinya Bu Guru dulu ya. Tapi Bu, saya sudah menyesal dan memarahi Armando. Baik. Nah, ini ternyata Mbak Abel tidak mau diganti, Mas Pandu. Kita memang sesama teman harus saling memaafkan. Dan kita juga pernah berbuat salah. Lain kali ketika Mas Pandu pinjam barangnya milik teman harus hati-hati ya, Nak ya. Nah, sekarang kalian silakan berjabat tangan dan Mas Alvando silakan meminta maaf kepada Mbak Abel. Nah, baik. Nah, dari tadi kalian bertengkar,
nanti setelah itu kalian harus bagaimana kalau salah? Harus meminta maaf. Jadi kita sesama teman harus saling menyayangi. Seperti itu ya nak ya. Oke, sekarang silakan kalian bermain bersama lagi dan juga boleh berbicara lagi ya nak ya. Oke, terima kasih. Ini adalah salah satu anak didik yang jarang masuk seperti itu. Nah, seorang guru sebagai posisi kontrol sebagai teman, jadi anak dipanggil, terus diajak ngobrol ibaratnya teman. Jadi sehingga anak tidak merasa malu, anak tidak merasa canggung ketika ingin mengutarakan isi hatinya. Kenapa toh anak itu tidak pernah masuk? Kenapa tidak pernah masuk, terlambat, itu alasannya apa? Nah, kontrol sebagai teman itu justru lebih enak. Nah, ini contohnya restitusi. Ini tadi restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi melihat hal-hal yang ada dalam dirinya. Restitusi melihat apa, hal apa yang membuat anak itu seperti itu. Nah, terus kemudian menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan anak itu sehingga anak memiliki kepercayaan diri lagi, anak mampu untuk sekolah lagi, semangat untuk sekolah lagi, seperti itu. Jadi nah, ini adalah contoh video simulasi penerapan segitiga restitusi tadi. Nah, ini ada dua anak yang sedang bertengkar. Nah, seperti itu. Nah, di situ terlihat anak yang sedang bertengkar. Terus kemudian seorang guru mendatangi. Nah, di sini melakukan validasi tindakan yang salah. Kenapa mereka bisa bertengkar? Alasannya apa? Nah, di situ. Itu namanya melakukan validasi tindakan salah. Kemudian anak diajak duduk, nah kemudian ditanya, gitu. Nah, menyatakan keyakinan, menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas, misalkan punya teman itu harus bagaimana, keyakinan kelasnya kan seperti itu tadi. Terus posisi guru sebagai manajer. Sebagai manajer berarti apa? Di situ guru menanyakan. Mulai dari hal apa, mengapa, penyebabnya apa, kemudian setelah tahu anak menjawab, baru menstabilkan identitas. Nah, diminta untuk saling memaafkan. Jadi setelah keyakinan kelasnya, semua teman harus bagaimana? Kalau sudah bisa saling menyayangi. Kalau yang kamu lakukan tadi itu bertengkar, berarti apa? Melanggar keyakinan kelas atau tidak? Kalau melanggar, apa yang harus dilakukan? Nah, setelah itu menstabilkan identitas. Nah, itu mereka saling memaafkan, seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh dari penerapan restitusi. Nah, demikian tadi adalah penerapan dari segitiga restitusi. Ini tadi, jadi mulai dari validasi tindakan yang salah, kemudian setelah tahu kesalahan itu melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terus setelah itu, baru setelah tahu itu melanggar keyakinan kelas, baru guru menstabilkan identitas. Ini adalah satu rangkaian kita dalam menerapkan restitusi. Sebenarnya kita sudah sering melakukan itu, namun mungkin bahasa kita yang belum paham, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Itu adalah isi dari modul 1 dari poin 1.1 sampai 1.4. Terima kasih. Nah, baik, sekarang saya buka termin pertanyaan. Monggo silakan teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ya, baik, silakan ke depan, Bu Umi. Baik, silakan Bu Umi. Terima kasih Mbak Bella.
sini saya akan menambahkan untuk materi tadi ada bagaimana cara menciptakan jiwa tuntut anak. Terus terkadang anak itu lebih berani di sekolah daripada di luar sekolah. Sebenarnya menjadi seperti itu, tapi anak-anak kurang pede. Bagaimana cara solusinya? Kita sebagai guru menciptakan kepercayaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi atas pertanyaan yang luar biasa. Nah, tadi sudah saya jelaskan di depan tentang menciptakan kepemimpinan pada murid. Beliau bertanya bagaimana caranya menciptakan jiwa kepemimpinan pada anak. Kalau di sekolah anak itu berani itu ya Umi, tetapi kalau di luar anak minder seperti itu ya. Nah, baik. Nah, makanya itu dari kecil, dari kelas 1 sekarang, karena kita di tingkat SD, baik dari kelas 1 kita harus senantiasa membiasakan anak itu memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, tadi seperti yang di depan saya sudah beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Misalkan anak diajak pembelajaran di luar, anak diajak mewawancarai orang lain. Nah, dari kecil anak sudah dibiasakan untuk tampil biar anak lebih pede seperti itu. Jadi pede tidaknya itu karena anak-anak mungkin kurang motivasi, terus kurang pembiasaan. Insya Allah apabila anak sering ada pembiasaan, semakin lama rasa percaya diri anak akan semakin besar. Mungkin itu ada tambahan. Baik, terima kasih Bu Umi atas pertanyaan yang luar biasa. Demikianlah diseminasi modul 1 dari pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila dari penyampaian awal hingga akhir ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Rahmawati sebagai rekan sejawat dari Ibu Yuni Ratnawati, calon guru penggerak Kabupaten Blitar tahun 2022. Kesan-kesan saya setelah mengikuti diseminasi dari Ibu Yuni Ratnawati adalah saya sangat senang karena bisa mendapatkan banyak ilmu baru. Banyak hal yang belum saya ketahui sebelumnya, akhirnya saya menjadi tahu bagaimana di kelas bisa menciptakan suasana yang lebih berkualitas dengan adanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, bagaimana menciptakan profil pelajar Pancasila untuk anak-anak, dan bagaimana bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas dengan restitusi atau penguatan yang diberikan oleh guru, serta bagaimana guru menjadi kontrol untuk pembelajaran di kelas bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prida Ardiles, teman sejawat dari Ibu Nuni Ratnawati yang menjadi peserta calon guru penggerak angkatan keempat tahun 2021. Setelah saya mengamati dan menyimak dari diseminasi Ibu Nuni Ratnawati, penjelasannya sangat luar biasa, dan insya Allah dari kami teman sejawatnya akan mempraktekkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Nuni ke anak didik kami, dan juga dari Bu Nuni sendiri penyampaiannya sungguh luar biasa, jelas, gamblang, sehingga kami sebagai peserta ketika diterangkan itu tidak ngantuk. Banyak contoh-contoh yang sangat mudah dipraktekkan, dan imbasnya ke anak itu sangat baik gitu. Untuk Bu Nuni pokoknya tetap semangat, jangan bosan-bosan untuk membuat karya yang berhubungan dengan diseminasi yang baru saja disampaikan.
ketika kami menyimak Bu Nuni, poin-poin penting yang kami dapat yaitu yang pertama tentang bimbingan pembelajaran yang mana asalnya itu dari teori Ki Hajar Dewantara. Kita harus mendukung Merdeka Belajar yang akan dilaksanakan oleh anak-anak didik, dan anak didik sendiri itu tidak tertekan, tidak terhimpit pada suatu aturan di kelas yang mana anak didik itu sulit untuk berkarya. Maka dari itu yang kami ambil dari diseminasi ini, insya Allah kelak anak-anak dengan sistem Merdeka Belajar ini akan menghasilkan karya-karya yang baik, menghasilkan anak didik yang bisa unjuk kebolehannya. Karena di pembelajaran ini, di diseminasi ini, jika dipraktekkan, anak didik akan menjadi lebih mandiri, lebih kreatif, akan menemukan hal-hal baru dari karyanya sendiri, gitu. Sistem Merdeka Belajar ini kami tekankan di anak didik kami. Yang pertama itu anak didik jangan sampai ketika mengerjakan suatu tugas itu merasa dirinya itu ada tekanan, tidak ikhlas, tidak sadar bahwasanya tugas harus diselesaikan. Kami sebagai guru, sebagai pendidik selalu berusaha bagaimana cara mensadarkan anak didik kami untuk bertanggung jawab khususnya pada tugas-tugasnya. Dan ini tadi yang sangat penting dari diseminasi ini adalah yang saya garis bawahi, anak didik yang punya jiwa Pancasila. Nah, jiwa Pancasila ini memang harus betul-betul ditanamkan sedini mungkin agar kelak jika besar nanti itu selalu ingat, insya Allah akan selalu menerapkan yang namanya sila-sila yang berada di Pancasila. Sangat luar biasa, sangat saya dukung. Mudah-mudahan dari teman-teman semua yang ikut diseminasi hari ini bisa mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Bu Nuni, bisa mempraktekkan dengan baik, dan mudah-mudahan anak didik kami juga bisa gamblang dan bisa mengerjakan apa yang disampaikan oleh guru ketika di kelas. Dan juga selain anak didik yang berjiwa Pancasila, pendidikan di Merdeka Belajar ini harus menyertakan yang namanya orang tua. Orang tua yang ada di rumah itu harus sinkronisasi dengan guru. Artinya sinkronisasi ini harus selalu berkomunikasi dengan baik, menanyakan keadaan muridnya di sekolah, kemudian gurunya harus menanyakan murid keadaan di rumah, sehingga ketika di rumah walaupun tanpa ada pengawasan guru tidak lepas dari pendidikan Merdeka Belajar, yaitu diawasi oleh orang tua. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bu Nuni. Kami juga sangat berterima kasih. Diseminasi ini sungguh bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pendidik yang baik, betul-betul Merdeka Belajar. Wassalamualaikum. Sekian dari saya. Ada lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.